Bab 1361 Sistem Perencana Utama. Ledakan. Dengan ledakan keras, doppelganger Xuan Yuan Wanrong kembali dan sekali lagi menggulung aura pembunuh yang agung saat menyerang Suke. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya dingin, dan jari-jarinya yang ramping bersinar dengan seni sihir yang kuat. Seketika, ki spiritual langit dan bumi membeku. Kemanapun angin yang sangat dingin pergi, itu berubah menjadi es dan embun beku. Kemudian, ia bergegas menuju Suke. Sepertinya aku sudah menebak sesuatu. Suke menyeringai dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dengan tenang. Saat berikutnya, cahaya kemasan keluar dari bawah kakinya. Dia mengangkat kakinya dan menendang ke depan dengan tiba-tiba. Dor! Semua angin dingin dan embun beku hancur dalam sekejap. Act of King's Leg ini menghabiskan 100.000 acting Tough Points. Tidak hanya menghancurkan seni sihir replika Xuan Yuan Wanrong, tetapi kekuatannya terus bergerak maju seperti pedang yang tidak bisa dihentikan. Itu terus bergerak maju sampai meledak di depan pohon kuno yang menjulang tinggi. Klon Xuan Yuan Wanrong dihancurkan di tempat, seperti lukisan yang telah dirobek dengan keras. Sosoknya berputar dan menghilang, tetapi kekuatan Act of King's Leg belum berakhir. Itu terus maju sampai meledak di depan pohon kuno yang menjulang tinggi. Gemuruh. Tanah di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Apakah itu hutan terdekat atau Budfest dan Duan Jiude yang berdiri di samping Suke? Semuanya menjadi kabur dan terdistorsi. Itu berubah dari orang sungguhan menjadi ilusi 3D. Kemudian perlahan berubah menjadi gulungan gambar yang terdistorsi. Akhirnya, dengan ledakan besar, semua yang ada di sekitarnya hancur. Suke tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berdiri di tanah misteri bawah tanah, seolah-olah dia baru saja memasukinya belum lama ini. Ia masih diselimuti kabut tebal. Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya menatapnya dengan heran dan mengguncang tubuhnya. Sialan, kamu akhirnya bangun, bocah kecil, apa yang terjadi padamu barusan? Budfest langsung bertanya ketika dia melihat Suke membuka matanya. Suke menggelengkan kepalanya, aku jatuh ke dalam ilusi secara tidak sengaja, tapi jangan biarkan aku menghancurkannya. Semua yang terjadi barusan hanyalah ilusi, termasuk pernyataan Budfest bahwa dia mencium bau darah. Ada yang salah dengan segalanya. Tapi semua ini begitu nyata sehingga Suke sendiri tidak bisa bereaksi pada awalnya. Baru setelah dia mengirim klon Xuan Yuan Wanrong terbang, dia menyadari betapa keterlaluan ini. Rasanya seperti mimpi. Jadi dia datang ke dirinya sendiri tiba-tiba. Kecuali itu mimpi, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Xuan Yuan Wanrong? Bahkan jika itu hanya replika, dia tidak bisa bersaing dengannya. Oleh karena itu, satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia sedang bermimpi, atau semua ini palsu. Apalagi, mimpi seringkali palsu. Pada akhirnya, dia menggunakan Act of King's Leg, yang berspesialisasi dalam menahan mantra pembatas, dan semua gambar langsung runtuh, termasuk klon Xuan Yuan Wanrong, yang menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya, itu semua hanyalah ilusi. Ilusi, apa yang terjadi? Kami datang ke sini bersama. Kenapa hanya kamu yang jatuh ke dalam ilusi? Duan Jiude bertanya dengan heran. Mungkinkah ada beberapa mantra pembatas tersembunyi di tanah? Mo Junchen menundukkan kepalanya untuk mengamati, tetapi dia tidak menemukan apapun. Bocah cilik, apa yang kamu lihat dalam ilusi? Aku baru saja merasakan ada yang salah denganmu. Kamu hanya berdiri di sana dalam keadaan linglung begitu kamu mendarat. Tidak peduli bagaimana aku memanggilmu, kamu tidak menanggapi. Aku hampir memberi makan Anda se-asteriste untuk menyelamatkan hidup Anda. Kata Budfest ingin tahu. Jika kamu menyebutkan se-asteriste di depanku lagi, aku pasti akan merebusmu. Kata Suke sambil menatap Budfest dengan senyum dingin. Sialan, Yang Mulia memiliki niat baik. Anda, tunggu sebentar, apakah Anda mencium baunya? Sepertinya ada bau darah segar yang keluar dari sini. Budfest kesal, tapi tiba-tiba dia mengerutkan hidungnya dan berbicara karena terkejut. *CK. Begitu dia mengatakan ini, Mo Junchen, Ryu Jingning, dan Duan Jiude melihat sekeliling tanpa sadar. Hanya ekspresi Suke yang berubah, dan dia terdiam. Kalimat ini terlalu familiar. Budfest pernah mengatakannya sekali dalam ilusi barusan. Kenapa dia mengatakannya lagi sekarang? Tunggu,
Mungkinkah itu bukan ilusi, tapi semacam pandangan jauh ke depan? Mata Suke melebar, dan pupilnya sedikit berkontraksi. Jika ini benar-benar semacam firasat, maka Buttfast akan lari, dan dia akan berteriak bahwa dia telah mencium aura yang familiar. Duan Jiude, B asteris star tua, juga akan lari dengan cepat. D asteris men, bocah cilik, kamu berdarah. Namun, apa yang dikhawatirkan Suke tidak terjadi. Buttfast tidak lari. Sebaliknya, dia memandang Suke dan berteriak kaget. Duan Jiude, Ryu Jingning, dan yang lainnya juga memandang Suke dengan heran dan tidak percaya. Saya berdarah. Suke juga tercengang. Dia tidak merasa terluka dimanapun. Namun, saat berikutnya, rasa sakit yang menusuk menyebar dari antara alis ke seluruh tubuhnya. Kemudian, Suke merasakan ada seutas cairan hangat mengalir di wajahnya perlahan. Ternyata dia tidak terluka, tapi dia tidak menyadarinya karena barusan dia tidak merasakan sakit. Tapi sekarang, dia merasakan sakit, seolah-olah tubuhnya terkikis oleh sesuatu, dan itu mengebor ke dalam tubuhnya. D asteris men, sistem, aktifkan fungsi pemulihan. Suke memanggil sistem dan berteriak di dalam hatinya. Dia benar-benar bingung. Dia tidak tahu kapan dia terluka atau ketika dia diserang oleh sesuatu. Ding, setelah pemeriksaan, tuan rumah tidak terluka. Tidak disarankan menggunakan fungsi pemulihan untuk menyia-nyiakan acting tough points. Nada peringatan sistem dapat didengar saat ini. Suke tercengang. Aku tidak terluka. Aku tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Anda tidak mendengar mereka mengatakan saya berdarah? Terkesiap. Tiba-tiba, Suke hanya bisa terkesiap. Mungkinkah aku masih dalam ilusi? Aku belum keluar dari ilusi sama sekali. Memikirkan hal ini, Suke menatap Buttfast dan mengangkat kakinya untuk menendangnya. G asteris men, bocah kecil, apa yang kamu lakukan? Bukan urusanku kamu berdarah. Melihat itu, Buttfast kaget dan mengelak dengan cepat. Duan Jiude, Ryu Jingning, dan Mo Junchen juga terkejut. Sepertinya mereka tidak mengerti apa yang salah dengan Suke. Bocah kecil, ada apa denganmu? Ryu Jingning bertanya dengan suara rendah. Dia cukup khawatir. Darah menetes dari wajah Suke. Darah keemasan mengalir perlahan dari matanya dan menetes ke tanah di sepanjang pipinya. Suke hendak menyerang Buttfast secara tiba-tiba. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ini terlalu abnormal. Tidak, vitalitas pemimpin fraksi Su memudar. Mo Junchen berkata dengan heran saat ini. Dia merasakan Suke dalam kondisi buruk. Suke tersadar. Dia tidak dalam ilusi. Segala sesuatu di depannya adalah nyata. Tetapi mengapa saya berdarah tanpa alasan? Mengapa sistem tidak dapat mendeteksi bahwa saya terluka? Bahkan vitalitasku memudar. Apa yang sedang terjadi? Suke bingung. Dia tidak pernah begitu bingung dan tidak mengerti tentang situasinya sendiri. Sistem, tolong cari tahu apa yang salah dengan tubuhku. Suke harus menanyakan sistem lagi. Ding, sistem menjawab dengan cepat kali ini. Setelah memeriksa, vitalitas Inang telah terikat oleh suatu objek. Karena objek ini mengandung aturan langit, vitalitas Inang telah banyak dikonsumsi di bawah pengaruhnya. Inang hanya memiliki 40 hari tersisa untuk hidup. Apa? Mendengar ini, mata Suke melebar seketika. Tinggal 40 hari lagi untuk hidup? 9 hari telah berlalu sejak dia memasuki tempat ini. Selain 40 hari yang tersisa, bukankah ramalan anak sebelumnya akan terpenuhi sepenuhnya? Dia akan mati dalam 49 hari. Apa yang terjadi? Suke bingung dan tidak berdaya. Kapan saya terikat oleh suatu objek dan terpengaruh oleh aturan surga? Tidak, tunggu sebentar. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Suke, dan sebuah jawaban muncul. Xuan Yuan Wanrong akan mati? Untuk waktu yang lama, Suke tidak pernah menganggap Xuan Yuan Wanrong sebagai potensi bahaya. Dia bahkan tidak takut. Karena buku surga Taiyi, keduanya terjalin oleh takdir. Mereka terikat bersama dalam hidup dan mati. Oleh karena itu, Suke cukup lega. Dia tahu dengan jelas bahwa bahkan jika Xuan Yuan Wanrong kembali ke dunia manusia di masa depan, dia tidak akan berani menyakitinya. Sebaliknya, dia harus melindunginya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu.
Jika Xuanyuan Wanrong meninggal, maka dia juga akan terlibat, dan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Situasi di depannya sepertinya sudah terjadi. Suke tahu dia tidak menemukan racun mematikan atau apapun. Namun, dia tidak menyangka umurnya akan hilang entah kenapa. Selain itu, tubuhnya juga terpengaruh. Dia hanya memiliki 40 hari tersisa untuk hidup. Menurut sistem, dia terikat oleh artefak. Di bawah pengaruh Rulers of the Heaven Way, dia kehilangan umurnya secara paksa. Dengan kata lain, Xuanyuan Wanrong pasti mengalami krisis besar dan berada di ambang kematian. Jadi, dia juga terlibat. Bahkan rencana Tuhan tidak sebaik rencananya. Suke mau tidak mau mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya dengan enggan. Jika itu adalah bahaya lain, dia akan menerimanya bahkan jika dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia menduga bahwa Guan Cucu dan Xuanyuan Qixiang akan membunuhnya, dia akan menerimanya. Tapi sekarang, dia terlibat oleh orang lain. Karena apa yang disebut takdir, mereka harus hidup dan mati bersama, yang benar-benar membuatnya merasa tidak berdamai. Aku, Akto Sein, telah bekerja sangat keras, tapi pada akhirnya, aku akan mati karena rekan satu timku yang tidak berguna. Siapa yang bisa menerima ini? Bocah kecil, apa yang terjadi? Pada saat yang sama, Budfest, Ryu Jingning, dan yang lainnya, yang juga memperhatikan Suke, buru-buru bertanya ketika mereka mengetahui bahwa dia telah pulih. Sesuatu yang serius terjadi. Suke menggelengkan kepalanya dengan serius. Dia memberitahu mereka hubungan antara dia dan Xuanyuan Wanrong, buku surga Taiyi, dan dia. Budfest, Duan Jiude, dan yang lainnya juga tercengang. Akhir cerita ini di luar dugaan mereka. Jadi, kematian dalam 49 hari mengacu pada ini. Duan Jiude tersenyum pahit. Jangan panik, masih ada 40 hari lagi. Mungkin kita bisa bergegas kembali ke 4 benua besar dan menyelesaikan masalah ini. Budfest berteriak. Jika semuanya seperti yang Anda katakan, maka saya khawatir itu mungkin tidak berguna bahkan setelah pergi ke 4 benua besar. Ekspresi Mo Junchen sangat serius saat dia berkata, bahkan Xuanyuan Wanrong tidak bisa menghadapi bahaya ini. Bagaimana kita bisa menghadapinya? Begitu dia mengatakan itu, Budfest dan Duan Jiude terdiam. Kata-kata Mo Junchen bukan tanpa alasan. Mereka semua telah menyaksikan kekuatan Xuanyuan Wanrong di masa lalu. Meski wanita itu ditekan, kekuatannya masih luar biasa. Meskipun dia tidak bisa menjangkau keluar lembah pemakaman surgawi, jika dia memasuki lembah pemakaman surgawi, tidak ada yang bisa melawannya. Setidaknya, di lembah pemakaman surgawi, kekuatan Xuanyuan Wanrong berada di atas Raja Surgawi. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia pasti bertemu seseorang yang lebih kuat. Dengan kekuatan mereka saat ini, bahkan jika mereka pergi ke 4 benua besar, mereka tidak akan mampu menghadapinya. Wali Mo, apakah benar kitab surgawi Taiyi tidak bisa menghapus nama seseorang? Suke bertanya sambil menatap Mo Junchen. Mo Junchen mengetahui beberapa rumor tentang kitab surgawi Taiyi. Dia takut akan hal itu dan bahkan menyebutkannya secara samar. Itu benar-benar tidak bisa dihapus. Setidaknya, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukannya sejak zaman kuno. Mo Junchen menggelengkan kepalanya dengan getir. F***CK, itu terlalu tidak masuk akal. Wanita gila itu menulis namaku di atasnya, dan aku bahkan tidak menyetujuinya. Bagaimana aku bisa mengakuinya? Suke menatapnya dengan marah. Brengsek! Mo Junchen tersenyum pahit lagi. Ini adalah kekuatan yang dipilih oleh surga. Mereka memiliki hak untuk memutuskan dengan siapa mereka ingin berjalan di jalan yang dipilih oleh surga. Semua makhluk hidup dilahirkan secara alami, dan surga adalah yang terbesar. Omong kosong, kami adalah fraksi surga yang meledak. Aku tidak percaya kita tidak bisa menyingkirkan kitab surgawi Taiyi. Suke melambaikan tangannya dengan semangat tinggi untuk memanggil sistem. Sistem, apakah ada cara untuk menyingkirkan kitab surgawi Taiyi? Dia hanya bisa menaruh harapan terakhirnya pada sistem. Sistem terdiam beberapa saat. Kemudian, ia menjawab, setelah pengujian, sistem tidak dapat menyediakan fungsi ini untuk saat ini. Host, harap tingkatkan sistem ke versi 12.0. Suke sangat marah hingga dia tertawa.
Sekarang, saya bahkan belum mengumpulkan cukup acting top points untuk meningkatkan ke versi 11.0. Anda ingin saya meningkatkan ke versi 12.0? Apakah kamu bercanda? Saudara Achilles, mengapa kamu linglung lagi? Bagaimana? Apakah ada cara untuk menyingkirkan kitab surgawi Taiyi? Buttface bertanya sambil menatap Suke. Tidak, Suke memberikan jawabannya secara langsung. Bahkan sistem tidak dapat melakukannya. Apa yang dapat saya? Mari kita kembali ke 4 benua besar dan melihat-lihat. Kita mungkin masih memiliki kesempatan jika kita membawa kedua jiwa itu bersama kita. Ryu Jingning mengerutkan bibirnya dan menyarankan. Jika mereka tidak bisa menyingkirkan buku surgawi Taiyi, maka satu-satunya cara bagi Suke untuk bertahan hidup adalah dengan menyelamatkan Xuan Yuan Wanrong. Itu satu-satunya cara. Tapi, sebelum itu, kita harus menyiapkan tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad. Suke menganggukkan kepalanya tanpa daya. Jika Xuan Yuan Wanrong bertemu dengan seorang ahli yang kuat, maka Xuan Yuan Qixiang dan Guan Cucu akan menjadi petarung utama. Jadi, dia harus mengumpulkan sejumlah besar Chiliad Gold Resurrection Fin dengan cepat. Ngomong-ngomong, tempat ini tidak besar. Kemana orang-orang itu pergi? Duan Jiude memandangi kabut putih di sekitarnya dan mengerutkan alisnya. Suke mengangkat kepalanya dan mengamati sekeliling sekali lagi. Ketika dia baru saja memasuki tempat ini, dia memasuki ilusi sendirian, dan adegan di mana Buttface mengatakan dia mencium bau darah muncul di benaknya. Inilah mengapa mereka berasumsi bahwa Yi Fang dan teman-temannya telah mati dalam ilusi. Tapi, sekarang setelah mereka meninggalkan ilusi, pemandangan itu tidak nyata, dan Yi Fang serta teman-temannya belum mati. Kabut ini cukup aneh, tidak hanya menghalangi penglihatan kita, tetapi juga menghalangi deteksi jiwa ilahi kita. Untung hidungku cukup sensitif, dan tidak akan sulit bagiku untuk menemukannya, kata Buttface dengan percaya diri. Suke melambaikan tangannya padanya dan berkata, "Wajah, kamu harus naik dulu. Kamu harus meninggalkan salah satu dari kami di sini. Kalau tidak, jika tidak ada yang membuka pintu masuk, kita tidak akan bisa keluar." Kalimat ini sepertinya familiar. Dia sudah mengatakannya sekali dalam ilusi, jadi dia memutuskan untuk membuatnya singkat. Setelah mendengar ini, Buttface sangat gembira. Dia menepuk dadanya dan berkata bahwa dia akan memikul tanggung jawab yang berat ini. Kemudian, dia dengan senang hati terbang menuju pintu masuk. Faktanya, dia tidak akan melakukan hal-hal yang berisiko dan tidak menguntungkan sebanyak mungkin. Duan Jiude melihatnya pergi dengan tatapannya, dan wajahnya dipenuhi rasa iri. Jelas bahwa lelaki tua ini berada di pihak yang sama dengan Buttface. Tapi, dia ada di sini untuk membantu Suke mencari tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad, dan inilah mengapa dia terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia akan menemani Buttface. Setelah Buttface naik, kelompok itu berangkat dan terbang menuju kabut putih di depan mereka. Tanah misteri tidak besar, dan meskipun tidak dapat dilihat dengan sekali pandang, masih dapat dilihat dari strukturnya bahwa itu hanyalah bagian dalam gunung raksasa yang telah dilubangi. Itu bisa dianggap sebagai gua besar, dan tidak akan sulit menemukan Yi Fang dan teman-temannya. Mereka dapat menemukannya hanya dengan berjalan kaki singkat. Namun, ada beberapa orang yang berdiri di sisi lain kabut tebal, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Beberapa dari mereka mengerutkan alis, dan mereka mengamati tindakan Suke dan teman-temannya. Jika Suke bisa melewati kabut putih dan menoleh untuk melihatnya, dia pasti akan tercengang. Kabut putih tiba-tiba menutupi hanya satu arah, dan bidang pandang seseorang sangat terbatas jika seseorang melihat dari luar. Tapi, selama seseorang melewati kabut putih dan melihat keluar dari dalam, mereka akan bisa melihat semuanya dengan jelas, dan mereka tidak akan bisa melihat kabut putih apapun. Ini seperti cermin lubang intip dua sisi. Itu tampak seperti cermin biasa, tetapi ketika seseorang melihat ke sisi lain cermin, orang akan melihat kaca transparan. Ini adalah kasus kabut putih, dan sayang sekali Yi Fang dan teman-temannya berdiri di sisi transparan. Inilah mengapa Suke dan teman-temannya terdeteksi saat mereka melangkah ke dalam kabut putih. Apa yang terjadi? Mengapa mereka muncul di sini? Yi Fang mengerutkan alisnya saat mengenali Suke. Lagi pula, selama periode ini, reputasi ayah Suke terlalu besar. Akademi Istana Surga pertama kali mengeluarkan surat perintah penangkapannya, dan potret Suke telah didistribusikan ke semua alam surgawi.
Segera setelah itu, Suke telah menjadi wakil dekan Akademi Istana Surga, menyatakan perang melawan 3 klan, dan membunuh Diakon Agung Akademi Istana Surga. Ketika perbuatan mengejutkan seperti itu menyebar, akan sulit bagi orang untuk tidak mengetahuinya. Selain itu, klan Petani Suci masih memiliki konflik dengan Suke, dan inilah mengapa mereka menganggapnya sebagai orang penting dan selalu waspada terhadapnya. Karena mereka muncul di sini, bukankah itu berarti kedua tetua sudah? Seseorang tiba-tiba teringat pada Tai Celestial Disbanded Celestials yang bertugas menjaga di atas mereka, dan ekspresinya berubah drastis. Karena bahkan ayah Suke bisa turun, maka kedua tetua itu mungkin akan dikutuk. Tunggu sebentar, ini mungkin kesempatan. Pada saat ini, mata Yi Fang berbinar, dan dia menatap wanita yang dingin dan anggun itu. Dia meringkuk di sudut mulutnya dan berkata, "Adik perempuan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan?" Saat dia mengatakan kata, "lakukan," dia menekankan nadanya. Dalam kabut putih tebal, Suke dan rekan satu timnya bergerak maju perlahan. Kabut tebal menghalangi penglihatan mereka dan deteksi kekuatan jiwa mereka. Jadi mereka harus sangat berhati-hati. Selain bahaya yang tidak diketahui di tanah misteri ini, mereka juga mengkhawatirkan penjaga klan Petani Ilahi. Lagi pula, para penjaga itu berada di puncak panggung surgawi emas. Mereka harus mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka. Namun, mereka tidak menemui bahaya apapun bahkan setelah mereka melakukan perjalanan untuk waktu yang lama. Ketika mereka melewati sebagian besar kabut tebal, Suke sedikit mengernyit. "Aneh, kenapa aku merasa diawasi oleh seseorang?" Suke berkata dengan heran. Pada awalnya, perasaan ini tidak terlalu jelas. Tapi saat mereka bergerak maju, perasaan ini menjadi semakin kuat. Rasanya seperti seseorang menatap mereka dalam kegelapan. "Apa? Aku juga punya perasaan ini?" Duan Jiude terkejut dan berkata. Mereka segera berhenti. Kemudian, Ryu Jingning dan Mo Junchen berkata bersamaan, "Ada orang di depan kita." Meskipun mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun, sebagai kultivator, mereka lebih peka terhadap bahaya daripada orang biasa. Pada saat ini, mereka merasa sedang diawasi oleh seseorang. Ini tidak mungkin kebetulan. Intuisi mereka memberitahu mereka bahwa orang-orang yang memperhatikan mereka ada di depan mereka. Selain itu, ada lebih dari satu orang yang menatap mereka. "Oh, sepertinya kita sudah ketahuan," Suke berkata dengan suara rendah sambil menyipitkan matanya. Meskipun dia tidak dapat menentukan seberapa jauh orang-orang itu darinya, dia tidak perlu mengatakan apapun saat ini. Dia percaya orang-orang itu tidak bodoh. Karena mereka telah melihat mereka di sini, mereka pasti sudah tahu bahwa kedua Tai dibubarkan Celestial telah terbunuh. Oleh karena itu, pertempuran kemungkinan besar akan segera terjadi. F***CK, jika aku tahu ini, aku akan pergi dengan Budfest sekarang. Duan Jiude kesal. Musuh bersembunyi di kegelapan, sementara mereka dalam terang. Itu firasat buruk, dan dia cukup khawatir. "Jangan panik, masih ada 2 tembakan besar di sini," kata Suke dengan senyum tenang. "Bisakah Anda menjamin bahwa jiwa mereka tidak akan tersebar setelah mereka bergerak?" "Saya pikir itu sangat tidak mungkin. Saya pikir mereka hanya bisa bergerak setengah." Duan Jiude menggelengkan kepalanya. Beberapa waktu yang lalu, Suke memanggil 2 jiwa untuk membunuh 2 Tai Celestial. Meskipun prosesnya cepat dan kedua jiwa hanya mengkonsumsi sedikit kekuatan jiwa mereka sudah diambang kehancuran, dan mereka tidak memiliki tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad untuk mengisinya kembali. Jika dia melepaskannya lagi, dia mungkin harus mengambilnya kembali dalam waktu kurang dari 2 napas. Kalau tidak, kedua jiwa itu pasti akan hancur. Pada saat itu, tidak masalah berapa banyak tanaman anggur kebangkitan emas Chiliad yang dia miliki. "Jangan khawatir, keuntungan terbesar kita sekarang adalah pencegahan kita. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Dengan kata lain, seharusnya mereka yang takut sekarang." Suke cukup tenang dan percaya diri. Dia tidak percaya bahwa anggota klan Petani Ilahi akan berani membuang nyawa mereka setelah menebak bahwa dia baru saja membunuh 2 Celestial Tai. "Yah, sepertinya itu masuk akal. Jadi, pertempuran ini cukup cocok bagi kita untuk mengakali mereka. Ini adalah keahlianku." Mata Duan Jiude berbinar saat dia berbicara.
Mereka mungkin juga ingin mengakali kita, dan mereka mungkin akan mencoba merayu kita dengan kecantikan mereka, Suke terkekeh. Wajah Mo Junchen dipenuhi dengan garis-garis hitam. Wajah Mo Junchen menjadi gelap. Apakah itu yang kamu lakukan? Anda menyebut itu tidak tahu malu dan licik? Petik 2. Pada saat ini, setelah beberapa saat, seorang wanita cantik muncul samar-samar dalam kabut putih di depan mereka. Itu adalah wanita cantik yang mengenakan jubah hijau. Dia setengah berlutut di tanah dan mencengkeram dadanya dengan tangannya. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Sepertinya dia menderita luka berat, dan auranya cukup kacau. Tubuh Suke dan Duan Jiude menggigil, dan mereka berteriak pada saat yang sama, "Nona muda, ada apa denganmu?" Kemudian mereka berlari bersamaan. Yi Xiner terkejut. Dia ingin berperan sebagai dikhianati oleh klannya dan dilukai oleh serangan diam-diam, sehingga dia bisa mendekati ayah Suke. Tapi sekarang, dua lelaki tua berlari ke arahnya pada saat bersamaan. Untungnya, dia telah melihat potret ayah Suke. Kalau tidak, dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Batuk, batuk. Dia dengan ringan menepuk dadanya dan batuk darah yang menggumpal di tenggorokannya. Wajah cantiknya menjadi sedikit lebih pucat, membuatnya terlihat lebih menyedihkan. Cederanya nyata. Yi Fang telah memberitahunya bahwa ayah Suke tidak sederhana, dan dia harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Jadi, sebelum dia berangkat, dia telah dipukul oleh telapak tangannya. Oleh karena itu, pada saat ini, agar lukanya terlihat lebih nyata dan serius, dia memaksakan diri untuk menunggu sampai sekarang untuk batuk darah yang menggumpal. Ketika Suke dan Duan Jiude tiba di depannya, dia terkejut. Dia bertanya dengan suara rendah, "Ini adalah area terlarang dari klan petani suci. Mengapa kamu ada di sini?" Kami baru saja lewat. Nona muda, jangan pedulikan detail ini. Cederamu lebih penting sekarang. Ambil saja ramuan buatanku ini. Aku jamin kamu akan segera sembuh," kata Duan Jiude sambil membantu Yi Xin berdiri. Lalu dia memberinya obat mujarab hitam dan bau. Jantung Yi Xin berdetak kencang. Sebagai anggota klan petani ilahi, dia pandai membuat ramuan. Meskipun dia tidak tahu apakah obat mujarab ini beracun, dia yakin efek penyembuhannya tidak baik. Sederhananya, ini mungkin ramuan tingkat rendah, yang telah disimpan lama, dan kemanjurannya telah habis. Faktanya, tebakannya benar. Obat mujarab ini digunakan oleh Duan Jiude saat dia berada di tahap pelatihan Void. Di benua surga saat ini, itu benar-benar ramuan yang tidak berguna. Tidak ada yang menginginkannya bahkan jika itu adalah hadiah. Apalagi sudah disimpan bertahun-tahun dan sudah lama kadaluarsa. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Tapi aku punya obat mujarab sendiri. Aku tidak berani mengganggumu. Yi Xiner langsung menolak saat dia mengeluarkan sebotol obat mujarab dari cincin penyimpanannya. Ketika dia mengambil ramuan itu, dia mengangkat kepalanya sedikit, dan tali jubahnya turun sedikit, memperlihatkan kulitnya yang putih. Dia melirik Suke dengan matanya yang indah sengaja atau tidak sengaja, dan semacam tatapan menggoda keluar dari tubuhnya. Mata Suke dan Duan Jiude melebar dalam sekejap. Mereka bahkan berpura-pura memalingkan muka dan menelan ludah pada saat bersamaan. Melihat ini, Yi Xiner mencibir dengan jijik di dalam hatinya. Laki-laki. Dua orang mesum tua. Namun, Suke dan Duan Jiude juga saling memandang secara diam-diam dan mencibir di dalam hati mereka. Keterampilan akting sampah. Pada saat yang sama, di luar kabut putih, Yi Fang dan yang lainnya, yang menyaksikan keseluruhan proses, juga tersenyum saat ini. Tampaknya semuanya berjalan dengan baik. Adik perempuanku tidak mengecewakan kami. Kami telah merencanakan untuk membiarkan dia berlatih keterampilan rayuan selama 1 tahun lagi. Sekarang, dengan bantuan Tuhan, kami dapat menghemat 1 tahun. Yi Fang menganggukkan kepalanya dengan penghargaan. Memang, semuanya berjalan dengan baik. Namun, penampilan adik perempuanku benar-benar membuat kami terkesan. Seorang pria muda berkata dengan heran. Orang-orang lainnya, termasuk para penjaga, juga menganggukkan kepala. Setelah tinggal dengan adik perempuanku selama bertahun-tahun, aku benar-benar tidak menyangka adik perempuanku akan memiliki sisi seperti itu padanya. Tepat, aku telah melihatnya tumbuh dewasa. Dia selalu sedingin es. Aku tidak menyangka dia bisa melakukan ini.
Aku benar-benar salah menilai dia. Jika dia berhasil kali ini, dia akan sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi perawan suci klan kita. Mereka mengomentari penampilan Yi Xiner dan menyatakan penghargaan mereka untuknya. Sudut mulut Yi Fang meringkuk menjadi senyuman tipis, dan matanya dipenuhi dengan gairah. Orang lain mungkin tidak tahu mengapa, tetapi dia tahu dengan sangat jelas bahwa adik perempuannya menjadi seperti ini karena dia diam-diam telah melatihnya selama bertahun-tahun. Terlepas dari apakah itu teknik pesona atau teknik seksualnya, dia telah mencapai kesempurnaan. Sekarang, dia tidak merasa sayang untuk memberikannya kepada orang lain. Pokoknya dia sudah muak dengan itu.